Oke, jumpa lagi bersama kami, sahabat desa yang berbahagia. Semoga baik-baik saja kondisinya. Siang ini kami hadir kembali untuk seri yang kelima, kelanjutan dari pembahasan 23 seri yang kami rencanakan dengan judul besar bedah ulang ya Pak? Bedah ulang ya. Bedah ulang Undang-Undang Desa. Seri 5 ya. Seri kelima. Penataan desa. Tentang penataan desa. Nah, sahabat desa, siang ini sudah siap terus. Nih, guru desa kita ini luar biasa ini. Kami yang muda aja tuh puntang-panting ngikutin, tapi luar biasa ini sebuah proses yang powerful sekali. Libur-libur kita terus ingin memberikan masukan, wacana maupun diskusi yang ya terus merespon isu-isu kekinian. Nah, Pak Ketua STPMD APMD Pak Sutoro Eko, saya sebutnya guru desa aja ya Pak ya. Ya. Guru terserah. Ya. Ini kita terakhir mendampingi perangkat desa ya Pak, ke Senayan itu, ke Komisi 2. Ini bulan Januari 2023 ini gegap gempitan lagi ya Pak Toro, tentang desa ya, seksi lagi ini. Mungkin konteksnya udah pas sekali dengan momentum 2024. Kita nggak tahu, tetapi bagi kita di STPMD meneguhkan kembali nih Pak Toro, bagaimana sebenarnya keinginan dari teman-teman di desa, baik itu kepala desa maupun perangkat, maupun juga para pengamat ya, yang hari-hari terakhir itu banyak yang menyaksikan apakah revisi Undang-Undang Nomor 6 ini memang menjadi sebuah keharusan di tengah hiruk pikuk politik menjelang 2024. Nah, nanti kami minta sedikit pengantar dari Pak Guru Desa tentang penataan desa ini Pak, bahwa desa memiliki wilayah, tetapi kita juga tahu Pak, teman-teman di Sumatera, di Kalimantan itu banyak nggak punya wilayah tuh Pak. Iya toh Pak. Ada yang sudah berjuang bertahun-tahun ini, kami nggak punya wilayah. Teks dasarnya di undang-undang syaratnya harus punya wilayah, tapi wilayah mereka itu ternyata perkebunan Pak. Perkebunan. Nah ini gimana nih Pak? Ya itu problem dasarnya di situ. Jadi kalau kita ngomong desa, yang paling dasar itu kan yurisdiksi wilayah. Yurisdiksi wilayah, ya. Ada seorang teman dulu di DPRD di Sumatera Utara itu kan menulis disertasi. Otonomi desa di wilayah kebun gitu. Jadi nggak ada otonomi. Nggak ada otonomi ya Pak? Otonomi. Jadi di Kabupaten Serdang Bedagai itu ada 40-an ya. Oh, 40 desa. Ada 40-an, 44 atau berapa saya agak lupa itu. Istilahnya wilayahnya berada di kebun. Kebun itu ada yang punya PTP, ada yang punya perusahaan swasta. Gitu. Jadi artinya dia sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai desa. Ya. Punya organisasi tapi tidak punya wilayah. Dan sebenarnya ini sudah diadvokasi, Bupati sudah menyampaikan surat kepada Mendagri, kepada pihak-pihak yang lain, saya juga sudah diajak diskusi gitu. Dan dulu ketika kita bareng-bareng perayaan Undang-Undang Desa di Magelang itu, kan ada teman-teman dari Medan itu kan tanya ini, bagaimana dengan desa-desa kami yang berada di wilayah kebun itu. Dan itu memang banyak contoh ya. Jadi begini, misalnya sebuah desa di tepian Buah di Kabupaten Berau, ini kan wilayahnya kan hutan nih, jadi hutan, terus hutan itu 70 sekian %, jadi dia tinggal sedikit, ya dia hanya bekerja yang ditinggal sedikit itu, dia nggak bisa nyentuh ini. Tetapi kalau pas musim kemarau, mau kebakaran itu, nanti ada otoritas dari Supra Desa, ngomong sama kepala desa, Bu Desa tolong ya hutannya ini dijaga, nanti kalau ada kebakaran tolong dijaga. Terus Bu Desa ini bilang begini, loh
Ini kan bukan punya saya. Masa kalau ada masalah kami disuruh turun tangan, sementara di hari-hari biasa kami nggak bisa nyentuh hutan itu loh. Iya. Karena kalau nyentuh hutan itu namanya ilegal. Ditangkap. Padahal dulu ya masyarakat itu sama hutan itu menjadi satu. Menjadi satu ya Pak. Iya. Gitu. Itu yang namanya betul. Hutan ilmiah itu kan ilmiah. Begitu. Sehingga kan masyarakat di hutan di ini kan tidak bisa hidup dengan baik gitu. Sama juga di Sumatera sana itu, di Sumatera Utara kan ini mau masuk ke wilayahnya sendiri, rumahnya sendiri kena portal. Portal itu punyanya perusahaan itu ya. Dan saya sudah menyampaikan bahwa ini kan soal yurisdiksi wilayah sama penggunaan lahan. Ini kan dua hal yang berbeda. Meskipun lahan itu milik perusahaan, tapi wilayahnya bisa ditetapkan menjadi yurisdiksi desa. Ya seperti kita di sinilah, misalnya ini kan Desa Banguntapan nih. Wilayahnya, yurisdiksinya Desa Banguntapan. Tapi penggunaan lahan, kepemilikan lahan kan bisa pribadi-pribadi gitu. Ya gitu. Nah ini nggak diberes-beresi gitu. Sehingga itu cerita lama. Kalau ini punya uang untuk melakukan sesuatu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Nah, Pak, banyak juga cerita kita dapatkan di lapangan ya Pak tentang penataan desa ini. Tadi kita bicara ada desa nggak punya wilayah, nggak punya yurisdiksi, jadi nggak punya kedaulatan dong kalau gitu ya Pak. Nah di dalam penataan desa Undang-Undang 6 2014 itu Pak ada yang namanya pembentukan, penggabungan, alih status, dan penetapan gitu Pak. Nah mungkin Pak Guru Desa bisa cerita kepada ini sahabat podcast kisah-kisah misalnya di Jawa tuh Pak, dulu pernah ada penggabungan desa, misalnya Banguntapan sendiri Pak ya. Banguntapan ini dulu bilangnya terdiri dari 7 desa digabungkan satu ya Pak ya. Lalu di Sleman itu Purwomartani, pokoknya pakai tani-tani itu bilangnya dulu penggabungan juga. Catur tunggal atau mana itu yang punya kesamaan itu bilangnya penggabungan karena memang dulu ternyata jumlah penduduknya sedikit sehingga untuk mempercepat mengakselerasi pembangunan dan pemerintahan. Nah itu bagaimana Pak dengan ini sekarang? Ya secara prinsip kan yang paling awal itu kan pembentukan. Masyarakat tempat itu yang membentuk desa itu. Dengan prakarsa ya Pak ya? Atau? Yang sudah lama. Yang sudah lama, Desa yang sudah ada lama sebelum Republik itu. Bahkan sebelum ada Majapahit, itu kan namanya masyarakat setempat itu kan membentuk desanya sendiri. Nah ada juga pembentukan yang itu diprakarsai oleh pemerintah di zaman sekarang ya. Misalnya begini, ada desa-desa di Gajah Mungkur itu ya, di Waduk Gajah Mungkur kan? Wonogiri ya Pak? Jadi di sana dipindahkan ke Bengkulu. Ke Bengkulu ya, ke tempat putra. Itu kan, di sana kan hutan. Nah itu dibentuk desa tuh. Dibentuk desa dulu. Yang di Bengkulu dibentuk desa. Terus yang di Gajah Mungkur itu penghapusan desa. Jadi di sana dihapus, tapi pindah dulu baru dihapus. Ini dilakukan oleh pemerintah pusat berarti? Oleh pemerintah pusat. Karena untuk alasan kepentingan strategis nasional. Jadi bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi di Undang-Undang Desa itu dikasih tempat seperti itu. Tapi sebelum Undang-Undang Desa ada, hal-hal seperti itu sudah diatur. Jadi untuk kepentingan strategis nasional. Tapi historinya ya itu masyarakat setempat itu yang membentuk. Itu hal yang biasa lah. Jadi masyarakat membentuk desa. Kemudian ini ada intervensi gitu ya dari pemerintah. Ada yang dalam bentuk pembentukan baru. Tapi juga ada kisah-kisah di mana pemekaran gitu ya. Kan ini pemekaran ini juga salah satu bentuk penataan ini. Saya sering membuat cerita mengapa desa-desa di Jawa, di tanah Jawa ini kan kecil-kecil ya. Jadi ukuran dan skalanya itu kecil. Itu dulu ya mulai pada abad ke-10. Abad ke-10 ketika berdiri kerajaan yang di Jawa Timur, pindahan dari Mataram kuno. Mereka kan dari Mataram kuno pindah ke Jawa Timur, mendirikan kerajaan karena mereka membawa tentara. Nah di sana itu sudah ada desa, sudah ada masyarakat setempat. Tapi ditaklukkan. Karena bawa tentara. Bawa tentara kan. bawa senjata juga. Ya, jadi itu dulu namanya Wanua.
Ya. Lalu Wanua ini kan ditetapkan menjadi wajib pajak. Oke. Karena di wajib pajak mereka nggak mau pergi. Ini pindah ke gunung atau ke sungai gitu Pak ya? Itu belum ke gunung itu. Ke gunung. Fenomena gunung itu zaman Majapahit. Oh iya. Jadi Majapahit itu lebih kenceng lagi serangannya karena tentaranya lebih banyak kan gitu. Lebih ganas lagi. Iya, jadi yang ini kemudian dari Wanua lalu ada Tani kalau nggak salah. Oke, ya. Tani, jadi ya. sebutan desa pada waktu itu dari Wanua menjadi Tani. Gitu. Itu dikejar lagi. Oh. Dikejar lagi lalu jadi dapur. Ini sudah semakin menjauh gitu. Nah, ini kan ada arkeolog Inggris namanya Zan Christie namanya. Ini fenomena desintegrasi desa. Desintegrasi desa. Atau pemekaran desa itu karena menghindari pajak. Oke. Kalau sekarang mekar itu karena. Nah ini Pak yang mau saya tanyakan. Jadi ada perbedaan Pak ya. Ya. Dulu desa ternyata mekar karena proses ekspansi militer tadi itu ya. Lalu kemudian dibebani oleh kewajiban pajak dan seterusnya. Mereka kemudian pindah ke tempat lain. Lalu membentuk desa. Tapi sekarang kan Pak fenomenanya sejak reformasi lah sebelum Undang-Undang Nomor 6 ini. Kita lihat pemekaran baik itu desa, kabupaten atau pemekaran provinsi itu justru niatnya ini Pak kayaknya itu merampok negara ini Pak kayaknya. Ya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Itu kan bagian dari negosiasi. Nah ini gimana Pak? Ya kalau alasan klasiknya ini kan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ya, alasan di atas teks itu loh. Di atas teks betul. Ada yang mengatakan oh ini karena kepentingan elit politik untuk dapil untuk macam-macam atau untuk nanti ada bupati baru, ada kepala desa baru, gitu kan. Lalu pendapat yang ketiga ini ya itu cara merampas, cara merebut itu kan negosiasi, merebut resource dari negara itu ya dengan cara namun pemekaran. Syaratnya Pak, kalau kita lihat ada syarat-syarat kan Pak sebenarnya. Oh iya. Jumlah kalau di Jawa itu 8.000. 8.000 Pak? 6.000 Pak? 8.000? Saya lupa loh kalau angka persisnya loh. Kalau tidak 8.000. Saya tidak menghafal angka soalnya. 8.000 lalu kakaknya itu 4.000 gitu ya. Itu nggak penting itu. Nanti itu penting, para sahabat bisa baca nanti pasal. Kita baca semua baca di webnya. Nah, kalau pemekaran itu tadi Pak atau kisah lama tadi itu Pak dari misalnya dijajah lalu kemudian mereka bedol desa Pak ya. Bedol desa itu lalu kemudian kalau dikontekskan dengan hari ini syarat-syarat administratif itu masih relevan nggak sih Pak sebenarnya Pak untuk tadi mempercepat peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, yang efisien, atau memajukan ekonomi masyarakat desa gitu. Iya, saya kira konteks dan ceritanya beda Bang, antara sekarang dengan yang dulu. Dengan dulu gitu ya. Dan bedol desa itu yaitu tadi exit untuk menghindari beban eksploitasi itu, dan istilah bedol desa itu kan muncul pada zaman Majapahit. Iya. Karena Majapahit itu lebih kenceng lagi dia serangannya lebih ini karena dia punya tentara yang lebih banyak kan. Majapahit ya. Ya, jadi itu makanya kan bahwa dalam histori itu ya desa itu lalu menjadi musuh negara yang selalu menjadi objek, entah objek pajak, objek tenaga kerja termasuk untuk ya nggak apa-apa misalnya bikin gajah mungkur gitu kan, lalu dibedol desa ala baru lah. Kalau dulu bedol desa karena menghindari pajak, kalau di zaman baru itu bedol desanya karena proyek strategis nasional. Itu ya. Iya. Nah kalau begitu Pak, ini memungkinkan ya Pak, misalnya 9 tahun kita kembali ke tema bedah ulang nih Pak. Dari 74 ribuan ini, tapi 75 hampir 75 ribu desa. Ini sebenarnya ideal nggak sih Pak dengan cita-cita prinsip bahwa ini untuk mencapai kualitas pemerintahan yang efektif, profesional, terbuka, demokratis, lalu memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, jadi ini memang ada dua sisi.
Dua sisi itu, yang pertama kalau kita itu rekognisi mengakui komunitas masyarakat setempat, ya apapun berapapun jumlahnya itu ditetapkan. Itu seperti terjadi dalam hal desa adat. Desa adat, ya. Penetapan pertama istilah dalam undang-undang itu. Jadi nggak pakai syarat. Nggak pakai syarat. Syaratnya syarat adat lah. Syarat adat. Jadi tidak menggunakan syarat geografis dan demografis. Jadi ditetapkan pertama, tapi cuma diberikan waktu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu hitungannya bukan 1 tahun itu perhitungannya 15 Januari tahun 2014 sampai 15 Januari 2015. Jadi ini harus ada proses untuk penetapan pertama desa adat. Nah, yang saya ikuti, saya saksikan kan di Bali nih. Jadi ini nggak terjadi penetapan pertama karena ribut di sana. Ribut antara desa adat dan desa dinas. Desa dinas atau kepalanya kan namanya perbekel gitu kan. Protes juga ini kalau ini ya, nanti bisa terjadi dualisme. Karena wilayah di sana itu kan nggak sama. Jadi ada desa adat yang berada dalam desa dinas, ada juga desa dinas yang berada di dalam desa adat. Dan ada juga satu wilayah desa adat itu ya, ini berada di 2 wilayah desa dinas. Gitu loh. Jadi problematik banget itu dari sisi wilayah gitu ya. Meskipun ada satu karya yang ditulis oleh Stephen Lansing, seorang antropolog Amerika. Dia melihat tentang penataan desa yang paling canggih itu di Bali. Bali, Pak, ya? Judul bukunya itu ini ya, perfect ordering ya. Perfect ordering. Jadi penataan yang sempurna gitu ya. Jadi dia bagaimana menata wilayah, menata tata ruang, kemudian organisasi-organisasi yang ada di desa adat, desa dinas di Bali itu tertata dengan baik. Dan itu merupakan ekspresi dari ya mereka itu sebagai korporatisme gitu ya, sebagai satu kesatuan. Itu berani melawan negara gitu loh. Dari sepanjang sejarah itu, artinya ini perfect ordering pada sisi wilayah tata ruang dan sebagainya itu bukan sekedar ilmu teknik geografi, tapi mengandung politik tentang kedaulatan mereka di hadapan negara. Nah, di bab 3 ini, Pak, di Undang-Undang 6 ini kan diawali dengan siapa sih sebenarnya yang boleh menata desa. Ini mulai dari pusat ternyata, Pak, ya. Ya, intinya masyarakat setempat. Intinya sebenarnya masyarakat setempat, kecuali untuk proyek strategis nasional. Jadi pemerintah boleh, tetapi begini, mau mekar, mau gabung itu harus ada masyarakat setempat. Ya. Itu dulu, Pak, ya? Iya, masyarakatnya. Meskipun nanti masyarakat setempat itu bisa dikondisikan lah. Bisa istilah bahasa sekarang diadakan dong. Disetting. Wah, disetting kan. Apa-apa kan bisa diset gitu kan. Diadakan dulu, Pak. Oh iya gitu kan. Nah, itu biasa. Gawat ini. Jadi negara ini harus hati-hati nih, kalau enggak nanti ada masa desa fiktif seperti tahun berapa tuh ya. Ternyata ada. Ada itu biasa, Pak, ya? Itu, Pak, ya? Ada, selalu ada. Itu kan itu permainan itu tadi. Kalau pemekaran, kalau dulu menghindari pajak, kalau sekarang itu karena merebut dana desa. Jadi kalau misalnya setelah dicek secara geografis dan demografis bermasalah. Bermasalah dan nggak ada itu desa itu. Nah, ini catatan penting bagi perjalanan desa di Republik ini. Jadi kalau kita itu dengan bekal administratif tadi ya, Pak, main angka-angka itu kan bisa diada-adakan ya, Pak, ya. Diada-adakan. Iya. Nah, ini masih ada 2 isu lagi, Bang. Soal yang satu penggabungan, yang satu alih status. Alih status, Pak. Dari desa ke kelurahan. Mau dibahas dulu yang mana ini? Yang penggabungan dulu atau alih status? Mungkin dari penggabungan dulu ya, Pak. Penggabungan ya. Penggabungan ini banyak dipikirkan oleh banyak orang lah, termasuk buku klasik ya. Sutarjo Kartohadikusumo. Wah, itu buku lama. Buku lama banget lah, buku ejar lama yang diproduksi. Tapi mantap tuh, Pak. Ya, itu buku wajib lah itu. Buku wajib itu. Dan dari sana itu memberi inspirasi kepada banyak orang, termasuk
Profesor Selo Sumarjan. Ketika beliau masih muda. Selo Sumarjan muda. Selo Sumarjan muda yang kemudian menjadi arsitek penggabungan desa di DIY tahun 46 sampai tahun 48. Jadi Selo itu yang Selo gitu. muda. Karena alasannya dengan digabung gitu, nanti skala ekonomi dan skala otonomi itu bisa menjadi lebih kuat, lebih besar. Nah ini sama dengan yang saya sampaikan tadi, penggabungan ini kalau bisa terwujud, dia akan bisa menjadi perfect ordering ya, jadi penataan yang lebih sempurna. Gitu. Dan DIY punya kesuksesan itu. DIY Pak ya? Ya DIY ya, terutama DIY ada 4 desa menjadi 1 desa, ada 7 desa menjadi 1 desa gitu kan. Termasuk Banguntapan nih Pak. Banguntapan itu 7 desa. 7 desa. Dan itu memperoleh pujian dari Profesor siapa namanya? Jos Maktruman Kahin. Jadi ini sebuah prakarsa yang dilakukan oleh DIY gitu kan. Nah, ada satu pengalaman lagi dulu di Kalimantan Barat, awal tahun 80-an itu penggabungan kayak begitu. Tapi gagal, menimbulkan menimbulkan resistensi. Jadi begini, ini penataan ini berkaitan baik secara administratif desa maupun pemukiman. Karena kan masyarakat di Kalimantan Barat itu kan mencar-mencar jauh-jauh. Di tengah hutan ada, di sini ada gitu. Sehingga alasannya ini menyulitkan pelayanan. Gitu kan. Ya, masuk akal juga ya Pak. Masuk akal kan. Lalu digabung nih, didekatkan gitu kan, didekatkan. Oke, ada perumahan baru, kemudian wilayah desanya menjadi lebih besar. Jadi beberapa desa dijadikan satu begitu. Agak ramai juga tuh jadi. Ya, itu. Padat. Tapi ada mohon maaf ada kejahatan gitu. Jadi itu hutan yang ditinggalkan oleh warga itu ternyata dimasuki HPH. Gitu. Jadi artinya penggabungan resettlement pemukiman ini baru tadi ini menjadi alasan ditumpangi untuk HPH. Karena ada yang ditinggalkan tadi. Terus akhirnya ini warga ini protes kembali ke sini lagi gitu loh. Gitu. Itulah dimulainya sengketa. Itu. Ini niatnya jadi nggak bagus nih Pak. Yang ini Pak. Lain dengan yang pengalaman DIY. Begitu itu ya DIY terus. Makanya ini kan persoalan ukuran, persoalan skala. Jadi yang desa di Indonesia ini yang gede-gede itu DIY sama Sumatera Barat. Nagari itu gede-gede lah, sekitar 600-an aja. Ya, jadi itu lebih baik. Dan pada tahun 2001 almarhum mendiang Profesor Nasikon itu kan mengingatkan saya, Mas Toro, kalau Anda mau mempromosikan otonomi desa, maka sebenarnya syaratnya penggabungan. Mungkin nggak digabung. Terus akhirnya kan saya buat cerita itu. Saya setuju Pak Nasikon itu digabung. Itu ide itu pernah ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Jadi di sana ada ide. Ini langkah pertama desa ini digabung dulu yang kecil-kecil gitu kan. Lalu yang kedua, ini akan diintervensi dengan semacam pertumbuhan ekonomi, lalu menjadi small town, menjadi kota kecil. Kota kecil. Kalau ini sudah tumbuh, lalu akan secara politik administratif akan dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 3. Semacam kecamatan. Semacam kecamatan. Ya, jadi kecamatan nggak usah. Nggak usah gitu. Tapi ini semacam daerah otonom. Kalau kecamatan kan bukan otonom, dia bukan politik. Yang politik kan yang di sini ya. Jadi itu melalui 3 tahap ya. 1 penggabungan, kedua pembentukan kota kecil, lalu yang ketiga namanya daerah otonom tingkat 3. Jadi tidak ada lagi istilahnya kesatuan masyarakat hukum adat itu tidak dikenal. Karena spiritnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 48 itu, janganlah desa itu jangan di luar negara. Jangan sebagai Volksgemeinschappen lagi, jangan sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi, tapi harus ditempatkan sebagai pemerintahan kaki yang modern. Jadi dimasukkan di situ. Tapi ini proyek besar ini nggak jalan. Kenapa Pak? Ya kan kemudian ada konstitusi res, ini kan, dan satu itu ya pergolakan politik itu pastilah. Tetapi upahnya itu kan dihidupkan kembali tahun 65, gagal lagi.
65. Undang-Undang nomor 19 tahun 65 tentang Desa Praja. Oh. Gitu ya. Jadi begini, yang namanya orang berpikir tentang desa itu kan terus berubah. Jadi tidak pernah fix. Dan itu debatable. Tahun 2001 saya ketemu dengan Profesor Selo Sumarjan. 2 tahun sebelum beliau meninggal, wafat lah. Ya. Kan waktu itu jalan ke Jogja, terus ketemu kami lah gitu. Saya tanya, Pak Selo gitu ya, bagaimana sih sebenarnya debat dari waktu ke waktu tentang kedudukan? Oh, dari dulu ya debat seperti itu, tapi yang tidak jelas itu ya sikap politik pemerintah. Oh, dia jawab gitu ya? Oh iya, kalau soal debat itu ya biasa. Dan justru debat itu akhirnya nggak ada keputusan. Selalu beda-beda, gitu. Yang penting itu sikap politik dan itu ditunjukkan pengalaman DIY tadi. Ini loh sikapnya seperti ini loh. Tegas. Jadi karena itu kalau saya ditanya tentang reformasi kelurahan DIY, pertama itu kan amalgamasi itu digabung. Gabung dulu kan ini biar kuat. Terus kemudian ada redistribusi. Tanah. Kemudian ada semacam rekognisi desentralisasi. Desa punya kewenangan ya kan? Ya. Lalu yang berikutnya ada demokrasi. Demokrasi itu wajib ini. Ya. Jadi ada majelis permusyawaratan rakyat kelurahan. Ini yang kalau sekarang namanya musyawarah desa. Itu. Ya. Itu yang punya otoritas mengambil keputusan. Lalu ada DPR kelurahan yang punya otoritas melakukan pengawasan terhadap lurah, terhadap kepala desa. Ya. Dan itu kemudian desa itu punya emansipasi. Emansipasi itu punya peran, punya sumbangan, baik itu kepada rakyat, mendirikan sekolah dasar, membantu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang gerilya, gitu kan. Kemudian membantu sensus, ya. Kemudian membantu usaha-usaha kecil, itu pakai uang desa semua itu. Itu emansipasinya udah tinggi sekali. Udah banyak. Dulu kan nilai tukar uang kan masih tinggi gitu. Itu kan pengalaman bapaknya Pak Marjono itu kan dulu lurah tuh. Oh, yang di ini Serandaan ya. Trimurti ya. Trimurti. Ya. Itu kan ya itu tadi uang desa itu digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada ini warganya yang bakul pecel atau yang kerajinan apalah gitu gitu ya. Itu kan contohnya itu seperti itu ya. Iya. Nah, ini pengalaman penggabungan ini memang tidak sempurna ya. Ada pengalaman tahun 80-an awal ketika Pak Suparjo Rustam jadi Gubernur Jawa Tengah. Oh ya, Suparjo Rustam. Ya, sebelum jadi Mendagri. Ya. Itu kan berkunjung ke Purworejo. Nah, Purworejo itu jumlah desanya paling banyak. Paling banyak, tapi warganya sedikit ya, Pak? Sedikit ya, katanya sedikit tuh. Ya, Purworejo nih. 469. 499, Pak? Ya, kalau Banyumas 449, jadi Purworejo lebih banyak lagi gitu. Nah itu coba dibangun, ayo ini piye kalau digabung, nggak mau kok mereka. Nggak mau ya Pak ya? Nggak mau, tapi kalau DIY bisa karena raja. Oh, iya. DIY bisa, Oke. Raja beda ini. Beda. Yang batuk lain pemirsa. Nah, yang satu itu geni, yang satu itu geni tahu toh para sahabat itu. Bilangnya Ari Sujito itu jadi kepala desa itu yang baca tulis atau administrasi nggak usah. Yang penting begitu dia batuk ngeluarin api. Nah itu geni itu. Nah itu namanya penggabungan dan kisah di negara lain juga begitu. Ya, Pak. Di Cina itu kan ada desa Huasi itu yang dikunjungi Pak Mukwam dan teman-teman. Oh ya waktu itu ya. Nah desa Huasi itu awalnya cuma 3 km persegi. Wilayahnya Pak ya? Kecil kan? Ya ampun. Nah setelah mereka bergabung dengan desa-desa lain itu menjadi 33 km persegi. Itu lebih luas dari kota Jogja. Kota Jogja itu 32,5 km persegi. Ini 33. Ya, sehingga mereka kaya raya. Bahkan Huasi itu mengklaim kami ini adalah desa terbaik di kolong bumi. Gitu, punya pencakar langit, punya macam-macam lah gitu. Dahsyat tuh ya. Pokoknya ya itulah. Dulu mimpi small town yang tahun 48 itu sebenarnya kayak begitu. Jadi artinya desa itu bisa menjadi
basis kehidupan sehingga tidak urbanisasi. Betul. Nah ini masalah serius Bang. Jadi artinya soal geografi, demografi ini kan berkaitan juga dengan migrasi urbanisasi dan urbanisasi. Ini yang saya kira penting untuk diperhatikan juga. Pada tahun 2015 ketika meluncurkan pertama dana desa, itu presiden itu kan punya harapan bagaimana dengan dana desa itu bisa mengurangi laju urbanisasi. Betul. Tapi tidak berhasil. Karena Menteri Keuangan itu paradigmanya adalah memacu urbanisasi. Gitu. Menteri Keuangan ini terlalu cinta uang daripada Republik. Karena kecintaan pada uang boleh, tapi cintain Republik dong Bu. Jadi apa namanya? Karena urbanisasi itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Gitu. Tapi menimbulkan masalah namanya kota itu kan. Betul. Jadi istilahnya itu kan. Kalau para pakar pembangunan sosial itu kan apa namanya ya urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota, menciptakan pemiskinan desa, gitu loh. Semua itu namanya ketimpangan. Gitu. Semua negatif berarti. Iya, itu negatif. Ada di mana-mana. Sewaktu saya diskusi dengan jaringan Bina Desa itu kan juga ada pertanyaan tentang urbanisasi. Nah ini sampai hari ini isu urbanisasi ini tidak ditangani, khususnya aspek ruralisasi. Sebagai antitesa atas urbanisasi. Betul. Jadi sebenarnya pada bulan September tahun 2020 itu Presiden pernah mengatakan keyword ruralisasi. Iya. Tapi tidak direspon dengan baik oleh siapapun, gitu ya. Dan itu berkait dengan istilah pulang kampung sama mudik itu loh. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi pulang kampung itu maksudnya ruralisasi. Iya, gitu. betul. Bagaimana desa itu dibentuk ulang seperti cita-cita tahun 48 itu sebagai kota kecil atau small town itu yang bisa menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Gitu. Momentum yang bagus dari pernyataan Presiden itu Pak, ruralisasi itu sebenarnya pandemi COVID Pak. Nah iya, momentumnya begitu. Momentumnya itu kemarin sebenarnya. Justru beliau kan mengatakan, ini pulang kampung. Betul. Pulang kampung itu menjadi salah satu fitur dari ruralisasi. Memperkuat. Tapi yang jauh lebih penting, bagaimana desa itu bisa bisa memberikan sumber kehidupan. Karena yang terjadi kalau dengan kerangka urbanisasi itu kan begini. Desa itu, kota itu mengambil hasil bumi dari desa. Orang desa mengais rezeki ke kota. Itu tadi, itu persis dengan urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota sekaligus menciptakan pemiskinan desa. Gitu. Nah ini berkaitan dengan masalah itu dan poin mengenai ruralisasi ini kurang diperhatikan oleh Undang-Undang Desa. Oke. Ya, ini poinnya di situ yang kita hike lagi nih. Ya. Mungkin nanti kalau memang akan jadi revisi nih Pak, untuk penataan desa tentang urbanisasi ini, ruralisasi. Ya, jadi menjadi isu yang wajib untuk diperdebatkan lagi. Ya, jadi kita boleh memang harus yurisdiksi itu penting, itu penting. Tapi untuk apa yurisdiksi? Betul. Jadi yurisdiksi itu kan tadi pertama untuk kedaulatan politik gitu kan. Tapi yang kedua untuk basis kehidupan tadi. Nah, itu. Ruralisasi tadi gitu. Betul. Nah, Pak, kalau misalnya kondisi desa-desa yang kurang makmur, tidak punya potensi, tidak punya akses yang memadai untuk kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi di lokal setempat itu Pak, mungkin peluang untuk digabungkan lebih bagus seperti tadi Cina itu Pak ya? Ya itu, kalau soal itu memang harus agak dipaksa sih. Iya betul. Harus agak dipaksa ya, dikondisikan lah masyarakat setempat itu. Nah dalam hal ini diberikan insentif itu loh, kayak pidatonya Kementerian Dikbud itu loh, perguruan tinggi swasta yang kecil-kecil gabung nanti saya kasih insentif gitu loh. Gitu. Maksudnya gitu, desa-desa yang kecil yang kurang punya sumber daya itu digabung, lalu nanti akan skala ekonominya menjadi lebih besar, skala otonominya lebih besar lagi, pelayanan publiknya lebih meningkat. Gitu, terus kemudian juga bisa memberikan dasar untuk ruralisasi. Jadi poin dari penataan desa ini dari yurisdiksi sampai ruralisasi ya Pak. Ya itu. Nah ini bisa jadi ini lagi nih
kajian yang menarik nanti diskusi lagi nih Pak ya. Iya. Tapi ada satu lagi yang alih status. Alih status lagi Pak. Iya, alih status ya. Alih status. Ya, alih status itu kan sebenarnya cara halus pemerintah itu untuk menghapuskan desa. Oh. Cara halus. Beda dengan cara kasar Eropa. Eropa kan langsung dipaksa dihapus. Kan? Dibasmi. Jadi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum itu dibasmi dengan perang. Dengan perang. Ya, kita kan bisa belajar dari banyak buku, salah satunya ya Charles Tilly lah. Charles Tilly. Jadi perang menciptakan negara menciptakan perang. Ya. Jadi negara yang kuat di Eropa itu ya dihasilkan dari perang, termasuk perang terhadap desa. Leviathan Pak ya. Ya, negara Leviathan namanya. Kita bahas lah gitu ya. Nah, Indonesia kita ini cara melenyapkan desa dengan halus. Alih status. Alih statusnya itu disentuh dulu dengan pembangunan. Oh. Pembangunan desa, pembangunan perdesaan gitu ya. Kalau ini sudah bagus gitu ya, nanti sudah berwajah kota, lalu dijadikan kelurahan. Ini proyek pura-pura modernisasi. Ya, ini namanya proyek modernisasi. Yang penuh kepura-puraan. Ya, dan itu tidak berhasil, Bang. Kita bisa hitung jumlah. Kalau nggak salah, coba cek sekarang berapa jumlah kelurahan itu? Sekitar 12.000 kah? Ya. Sekitar 12.000 kan. Kalau dibandingkan dengan hampir 75.000 desa, itu artinya sekian berapa itu? Masih jauh. Jauh sekali. Masih sangat jauh gitu kan. Nah, artinya sebenarnya pembangunan yang digunakan untuk memajukan desa itu tidak berhasil. Apalagi sekarang kan juga masih dibicarakan ada berbagai macam orang itu kan sibuk dengan model bangun desa berubah-berubah. Kalau dulu integrated rural development, kalau sekarang SDGs desa. Ya itu semuanya hanya proyek. Jadi tidak ada sumbangannya entah untuk ruralisasi atau untuk penguatan kemakmuran enggak ada ya, itu Pak? Hanya proyek pertunjukan saja. Pertunjukan. Ya. Dan kita eksperimentasi nih Pak. Ya, jadi memang nah sekarang yang menarik juga di dalam undang-undang desa itu diberikan kesempatan secara terbalik. Jadi kelurahan itu bisa kembali ke desa. Kembali ke desa, ya betul Pak. Ya, jadi di alih status itu bisa dari desa menjadi kelurahan atau sebaliknya Pak? Ya, sebaliknya. Dari kelurahan ke desa. Oh, baca ya Bang? Ya, baca Pak. Gini-gini ini ya baca Pak. Ya, itu sudah ada pengalaman. Kalau yang lain-lain itu kan orang dulu bertanya, misalnya di Bau-Bau sana. Oh iya, Bau-Bau. Di Bau-Bau di Sulawesi itu kan dulu ada salah kaprah, di mana desa itu ibu kota kecamatan dijadikan kelurahan. Padahal wajahnya wajah desa dia. Tapi dijadikan kelurahan. Kalau yang sudah tegas itu di Aceh. Karena itu perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Jadi ya di sana nggak mengenal kelurahan. Yang mereka kenal adalah kampung. Ya. Sehingga di kota Banda Aceh pun itu semuanya kelurahan itu pulang menjadi kampung atau desa gitu ya. Ya nggak apa-apa pilihannya begitu, tetapi intinya kan penataan itu kan ada dimensi tadi yurisdiksi wilayah, tapi juga penting yang nanti ini kan ini yurisdiksi, kemudian ada administrasinya, tapi yang tidak kalah penting itu ya ruralisasi. Ini aspek ekonominya gitu ya. Jadi ini juga menjadi bagian penting, artinya penataan desa itu untuk upaya memperkuat desa supaya itu tidak dihisap, tidak ditindas oleh kota. Iya, jadi harus mengarah ke sana. Betul. Tapi kalau sekarang dengan model-model yang seperti sekarang itu nggak akan bisa menjadi besar. Dan sudah banyak penelitian tentang pembangunan desa bahwa pembangunan desa di masa Orde Baru itu tidak punya daya ungkit yang memadai. Itu hanya untuk mengawetkan rezim otoritarianismenya Orde Baru saja. Ya. Betul. Dulu Orde Baru ya kepala desanya jadi ini ya Pak ya, kaki tangan ya Pak. Kaki tangan. Kalau sekarang jadi fasilitator ya Pak. Ya. Zaman reformasi. Tapi saya sudah ada video kok tentang genealogi kelurahan itu sudah ada. Oh ada Pak ya. Itu cikal bakalnya sudah ada. Jadi itu kalau di zaman Mataram itu kan ada semacam Parentah Jero. Parentah Jero itu lingkaran kalau di kota Jogja ya lingkaran kerajaan dan sekitarnya itu. Itu enggak ada desa itu. Oh. Enggak ada desa. Itu diperintah langsung oleh oleh raja. Oleh raja. Iya. Terus apa Pak nama yuridiksinya? Ya enggak ada. Keraton gitu. Ya pokoknya lingkungan keraton gitu aja lah. Oh. Ya keraton itu enggak masuk yuridiksi desa Pak?
kelurahan kalau sekarang. Oh, kelurahan. Iya. Kalurahan ya. Oke. Enggak, kelurahan. Kelurahan. Kalau kelurahan itu di luar kota. luar lah. kota, iya. Ya di Bantul, di Sleman, Gunung Kidul, Oh iya, betul. Kulon Progo kan gitu. Nah, saya nggak mau membahas itu secara panjang lebar, tapi ini kan punya implikasi ya, misalnya dengan parentah jero dan sebagainya itu, lalu dia berevolusi menjadi di zaman kolonial namanya Witchken. Witchken. Itu undang-undang decentralization WED tahun 1909 06. Terus kemudian eksekusinya untuk Witchken itu tahun 1914. Jadi tapi tidak hanya di daerah keraton, daerah Surabaya, Jakarta itu diciptakan Witchken. Nah, Witchken itu dalam perjalanannya tahun 50-an menjadi lingkungan. Oh, lingkungan ya. Lingkungan. Jadi itu dulu begini, kalau yang di luar ya, yang agak jauh dari pusat kota tetap desa. Tetap desa. Tapi yang di pusat kekuasaan, pusat ekonomi menjadi lingkungan. Gitu. Nah, di DKI lingkungan. Lingkungan yang di Jakarta Pusat itu sama sebagian Jakarta Selatan. Nah, di Ciganjur, tempatnya Gus Dur itu sampai tahun 60-an itu masih desa. Masih desa. Itu pernah diteliti oleh Profesor Subur Budi Santoso yang pernah menjadi ketua Partai Demokrat. Tahun 60 berapa gitu dia meneliti di situ, dan itu desa yang tempat menampung ada orang Bogor, orang mana jual sayur dan sebagainya gitu loh. Pokoknya tempat-tempat marginal loh. Ya gitu kan. Nah, terus kemudian sebagai implementasi Undang-Undang 574, 579 itu yang Witchken, yang lingkungan itu semuanya diubah menjadi kelurahan. Itu awalnya semuanya juga desa dulu. Desa dulu ya, Pak. Tapi memang ya tergantung. Jadi maksud saya kalau wilayah yang menjadi tempat untuk istana keraton seperti Jogja ini ya tidak mengenal desa sebenarnya. Kalau Surabaya itu, kota Surabaya itu semuanya desa juga dulu. Iya, desa itu. Ya. Jadi itu poin ini Bang tadi bisa di-highlight, bisa disimpulkan. Sebenarnya penataan desa ini juga seharusnya mengarah pada ruralisasi. Gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Toro. Nah, sahabat desa, kita ketemu lagi nanti untuk seri ke-6 dan seterusnya. Kami akan coba gaspol pokoknya. Gaspol remblong ya. Tapi penting nanti suatu saat itu kita bicara sesi khusus tentang ruralisasi. Mungkin ada para pihak yang sangat kompeten di situ ya. Gitu. Kalau bisa kita nanti ketemu sama inilah. Sama siapa? Tapi Menteri Desa udah absen, nggak enak ya. Dengan teman-teman ini aja, NGO atau perguruan tinggi yang lebih enak lah ya. Nah, tentang ruralisasi ya Pak? Ruralisasi. Nih kami catat dulu temuan dari sesi kelima ya? Oke, kelima. Terima kasih banyak Pak Guru Desa, Pak Toro. Sama-sama Bang Ade Chandra. Sehat selalu Bagas Waras gitu. Dan kita tetap konsisten untuk menjaga Republik Desa di Nusantara. Oke. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi.